Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resnadi. Saya mahasiswa dari Universitas Pancasakti Bekasi yang akan menyelesaikan tugas UTS Intermediate Accounting. Saya dari Prodi Manajemen semester 3, mata kuliah Intermediate Accounting, dengan dosen pengampu Muhammad Rusidi SEMM. Bab 4, laporan laba rugi dan informasi yang berhubungan. Laporan laba rugi. Laporan laba rugi atau yang biasa dikenal dengan income statement dalam bahasa Inggris merupakan suatu laporan yang dapat mengukur tingkat keberhasilan operasi perusahaan dalam periode kurun waktu tertentu. Komunitas bisnis dan investasi memanfaatkan laporan laba rugi dalam penentuan baik profitabilitas, nilai investasi maupun kelayakan kredit. Investor maupun kreditur dapat memanfaatkan informasi yang terdapat dalam laporan laba rugi untuk: pertama, mengevaluasi kinerja masa lalu perusahaan. Yang kedua, memberikan dasar untuk memprediksikan kinerja di masa depan. Yang ketiga, membantu menilai risiko atau ketidakpastian pencapaian arus kas masa depan. Format laba rugi. Laba bersih terdiri dari transaksi pendapat, beban, keuntungan, dan kerugian. Laporan laba rugi meringkas transaksi-transaksi tersebut. Dua elemen dari laporan laba rugi meringkas transaksi-transaksi tersebut. Dua elemen dari laporan laba rugi adalah sebagai berikut. Yang pertama, pendapatan atau income. Peningkatan keuntungan ekonomi selama periode akuntansi dapat dalam bentuk peningkatan aktiva atau penurunan utang, sehingga terjadi peningkatan modal. Yang kedua, beban-beban atau expenses. Penurunan keuntungan ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk penurunan atau pelepasan aktiva atau peningkatan utang, sehingga terjadi penurunan modal. Komponen yang ada di dalam laporan laba rugi umumnya adalah sebagai berikut. Pertama, penjualan. Kedua, harga pokok penjualan. Ketiga, laba kotor. Keempat, beban penjualan. Kelima, biaya administrasi. Keenam, pendapatan dan beban lain-lain. 7, laba operasional. 8, biaya pendanaan. 9, laba sebelum pajak. 10, pajak penghasilan. 11, laba bersih dan laba per lembar saham. Pelaporan dalam lapor laba rugi. Laporan laba kotor. Laba kotor diperoleh dari pengurangan harga pokok penjualan pada penjualan bersih. 2, laba dari aktiva operasi. Laba dari aktiva operasi diperoleh dengan mengurangkan beban penjualan, beban operasi, dan juga beban dan pendapatan lainnya pada laba kotor. Laba bersih. Laba bersih kita diperoleh dari menjumlahkan seluruh pendapatan perusahaan dikurangi dengan seluruh biaya, baik biaya administrasi maupun biaya operasional pabrik termasuk pajak. 4, alokasi kepentingan non pengendali. Jika sebuah perusahaan mengakuisisi perusahaan lain dengan cara membeli sebagian besar atau seluruh saham yang beredar, maka perusahaan tersebut akan menjadi induk perusahaan dan dapat menentukan pembagian laba bersih perusahaan yang diakuisisi. Laba per lembar saham. Laba per lembar saham merupakan pendapatan perusahaan yang dibagikan kepada para pemegang saham. Perhitungan laba per lembar saham biasanya bersifat langsung dengan rumus laba bersih dikurangi dividen untuk para pemegang saham preferen dibagi dengan rata-rata per tertimbang saham biasa yang, 6, penghentian operasi.
merupakan salah satu dari komponen dari sebuah entitas di mana komponen itu bisa dijual maupun diklarifikasi siap untuk dijual. 7. Alokasi pajak intraperiod. Pada laporan laba rugi, pajak penghasilan dialokasikan pada pendapatan dari operasi yang berjalan sebelum pajak dan penghentian operasi. Isu pelaporan lainnya. 1. Jurnal koreksi. Jurnal koreksi merupakan jurnal yang dibutuhkan ketika seorang akuntan menyadari ada kesalahan dalam pencatatan atau penghitungan suatu transaksi. Laba ditahan. Laba ditahan merupakan laba dari operasi yang dibagikan kepada para pemegang saham. Laba ditahan digunakan dalam pembagian dividen, namun tidak semuanya laba dibagikan ke pemegang saham, hanya beberapa saja sesuai dengan ketentuan perusahaan. 3. Laba komprehensif. Perusahaan pada umumnya memasukkan di dalamnya semua pendapatan, biaya, keuntungan, dan kerugian yang diakui selama periode. 4. Laba rugi kedua. Pelaporan laba rugi komprehensif di laporan yang terpisah menunjukkan bahwa keuntungan dan kerugian diidentifikasi sama seperti laba komprehensif lainnya, mempunyai status yang sama dengan keuntungan dan kerugian biasa. 5. Penggabungan laporan laba komprehensif. Pendekatan yang kedua dalam pelaporan komprehensif income disajikan kombinasi laporan laba komprehensif. Dalam laporan ini, laba bersih sebagai subtotal dan total laba komprehensif sebagai total akhir. Laporan perubahan modal. Laporan ini menunjukkan perubahan setiap perubahan akun modal atau total modal untuk setiap periode. Contoh soal dan jawaban bab 4. Sebut dan jelaskan berapa keterbatasan informasi dari suatu laporan laba rugi. Jawab. Beberapa keterbatasan informasi dari laporan laba rugi perusahaan. Pos yang pengukurannya tidak bisa akurat kemudian tidak dimasukkan atau dilaporkan dalam laporan laba rugi. Meskipun pos-pos yang dipastikan ini dapat menentukan kinerja suatu perusahaan, namun pos yang tidak pasti ini tidak dapat dilaporkan ke dalam laporan laba rugi. Alasannya karena pengukuran dari pos-pos ini tidak bisa akurat. Contoh, keuntungan ataupun kerugian yang belum terrealisasi dari sekuritas investasi saham yang kemudian tidak dapat dicatat di dalam laporan laba rugi apabila terjadi ketidakpastian realisasi perubahan nilai. 3. PT Bendera memiliki laba bersih di akhir tahun 2013 sebesar 130 juta dengan jumlah dividen preferensinya sebesar 30 juta dan perusahaan telah memiliki saham yang beredar sebanyak 4.000 lembar. Berapakah laba per lembar saham dari perusahaan tersebut? Jawab. 130 juta dikurangi 30 juta dibagi 4.000, totalnya 25.000. Jadi laba per lembar saham hanya 25.000 per lembar saham. 25. Laporan posisi keuangan dan laporan arus kas. Laporan posisi keuangan atau neraca. Laporan posisi keuangan Statement of Financial Position atau yang biasa dikenal dengan neraca merupakan pelaporan atas aset, kewajiban, dan ekuitas pemilik dari perusahaan bisnis pada tanggal yang telah ditentukan. Merupakan penyedia informasi tentang sifat maupun jumlah investasi di dalam sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan, suatu kewajiban kepada kreditur
serta ekuitas pemilik di dalam suatu sumber daya bersih yang dimiliki oleh perusahaan. Seterusnya, membantu perusahaan dalam melakukan prediksi jumlah, waktu, serta adanya ketidakpastian terhadap arus kas di masa yang akan datang. Kegunaan raca antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah menghitung laju keuntungan. Kedua, mengevaluasi struktur modal. Ketiga, menaksir resiko atau arus kas di masa mendatang. 4. Menganalisis likuiditas, solvensi, dan fleksibilitas keuangan perusahaan. Keterbatasan neraca sebagai berikut. Sebagian besar aktiva dan kewajiban dicatat pada biaya historis. Yang kedua, menggunakan pertimbangan dan estimasi. Ketiga, beberapa pos dari nilai keuangan diabaikan. Unsur-unsur dalam neraca: aktiva, sumber daya yang dikelola oleh perusahaan yang berasal dari transaksi masa lalu, dan dari sumber daya tersebut perusahaan mengharapkan keuntungan. 2. Kewajiban, menampilkan kewajiban dari entitas yang timbul dari kejadian masa lalu dan akan ada arus kas yang keluar untuk membayarnya. 3. Ekuitas, merupakan hasil dari semua aktiva dikurangi dengan semua kewajiban. Tujuan laporan arus kas. Tujuan utama adanya laporan arus kas yaitu sebagai wadah dalam penyediaan informasi yang relevan tentang penerimaan maupun pembayaran kas pada suatu perusahaan selama periode tertentu. Contoh soal dan jawaban bab 5. 1. Apa saja kegunaan dari neraca? Jawab. Kegunaan neraca antara lain sebagai berikut: menghitung laju keuntungan, mengevaluasi struktur modal, menaksir risiko dan arus kas di masa mendatang, menganalisis likuiditas, solvensi, fleksibilitas keuangan perusahaan. 2. Sebutkan dan jelaskan berapa keterbatasan neraca. Keterbatasan yang dimiliki neraca antara lain sebagai berikut. Sebagian besar aktiva dan kewajiban dicatat pada biaya historis. Akibatnya informasi keuangan yang dilaporkan di dalam neraca mempunyai reliabilitas tinggi, namun juga mendapat kecaman sebagai nilai wajar yang akan saat ini dan lebih relevan justru malah tidak dilaporkan. Menggunakan pertimbangan estimasi. Timbangan serta estimasi atau perkiraan harus dimanfaatkan dalam penurunan setiap pos yang kemudian dilaporkan ke dalam neraca perusahaan. Beberapa pos dari nilai keuangan diabaikan. Neraca perlu mengabaikan beberapa pos yang merupakan suatu nilai keuangan di dalam suatu perusahaan, tetapi nilai tersebut tidak dapat dicatat sebagai objektif oleh perusahaan. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.